Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dan saudara-saudara sekalian diberi kesehatan, senantiasa diberi kesehatan, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Oke ya, malam ini kita akan bersama-sama membahas sebuah kata, yaitu konspirasi. Oke ya. Dalam beberapa dekade ini, dengan bertebarannya informasi, kemudian lancarnya internet, dan dengan banyak media massa yang dapat diakses oleh publik, kita menyaksikan ada beberapa hal yang menarik terkait dengan sebuah fenomena, yaitu teori konspirasi. Ya. Jadi di dalam Wikipedia ya, kalau kita baca ya, konspirasi sendiri itu kata dasarnya adalah berarti penjelasan untuk suatu peristiwa atau situasi yang memicu persekongkolan oleh kelompok-kelompok jahat dan berkuasa. Seringkali bermotif politik ya, dan kebanyakan berkonotasi negatif. Nah, pertanyaannya, apakah ini sebatas teori atau ini hanya angan-angan orang-orang yang, kata sebagian orang, karena merasa hidupnya gagal maka berangan-angan bahwa ada beberapa pihak yang membuat sebuah konspirasi untuk berandil dalam kegagalan hidupnya. Namun sebenarnya, untuk melihat teori konspirasi ini kemudian bisa diturunkan menjadi fakta konspirasi, kita bisa melihat atau menelusuri ya, kebenaran-kebenaran itu, terutama dalam hal kebenaran sejarah. Karena konspirasi ini, kalau kita mau menurunkan apakah teori itu bisa menjadi fakta ya, nah, karena kan ini belum tahu semua ya. Ada yang ngomong bahwa konspirasi itu itu hanya teori saja, dan nggak ada seperti itu. Tapi ada yang bersikeras bahwa ya itu memang ada, dan mereka orang-orang ini bahkan bisa mengatur sebuah negara, mengatur dunia dan sebagainya. Nah, ini perlu dibuktikan. Ya. Nah, kunci pembuktian ini yang pertama kali adalah kebenaran sejarah. Ya. Kebenaran sejarah inilah yang bisa ya, memungkinkan untuk mencari kebenaran itu. Ya. Tapi kita harus punya prinsip satu hal ya, sebelum kita meneliti tentang fakta konspirasi ini ya, itu kita harus punya prinsip ya, bahwa kebenaran itu nanti akan mencari jalannya sendiri. Artinya sebenarnya kebenaran itu tanpa kita mencari kebenaran itu, dia akan mencari jalannya sendiri, entah itu lewat orang lain, entah suatu peristiwa apapun, itu akan dan itu akan menang, akan mengalahkan kebohongan. Nah, itu yang prinsip itu dulu yang kita pahami. Ya. Jadi kita bisa menelusuri jejak-jejak sejarah itu dan hubungannya dengan apa yang terjadi peristiwa-peristiwa sekarang ini, dan bisa saja kita memvisikan atau melihat lebih jauh ke masa depan setelah dapat merangkai referensi-referensi yang didapat dari penelusuran mengenai teori konspirasi ini, kemudian bisa menjadi fakta konspirasi. Di sini saya tidak akan memberikan contohnya apa,
teori konspirasi itu contohnya apa. Tapi teman-teman bisa menelusuri ya, entah itu lewat buku atau internet dan sebagainya, contoh-contoh teori konspirasi dan uh, bisa cari satu hal, entah ekonomi, politik dan sebagainya. Kemudian kita coba merangkai itu, gitu. Apakah nanti ada titik temunya? Apakah nanti bisa dibuktikan, gitu ya? Apakah nanti ada kaitannya, ya? Ya, karena mesti kebenaran itu akan muncul, gitu loh. Dengan sendirinya, apalagi kalau kita niat mencari kebenaran itu, saya kira lebih mudah lagi. Ya. Ya. Supaya apa? Ya, mungkin hal seperti ini hanya berlaku untuk masing-masing individu. Ya. Karena bisa saja kita mengetahui itu, namun ketika kita cerita dengan orang lain, kita bisa dianggap ngarang ya, atau bahkan gila atau dan sebagainya. Tapi itu konsekuensi gitu dari kita menelusuri jejak-jejak konspirasi. Ya. Nah, tujuannya apa untuk menurunkan ini menjadi fakta konspirasi supaya kita tidak terjebak pada satu sisi pembenaran yang satu itu merasa teori konspirasi itu hanya sebagai teori, yang satu teori konspirasi itu sebenarnya fakta konspirasi, dan ini kan harus dicek semua. Ya ini bukan hal yang mudah, tapi asalkan ada niat, mesti ada jalan. Nah, silakan teman-teman mulai berpikir. Ya, kalau kita bareng-bareng buka Wikipedia, kita ngetik teori konspirasi, itu yang muncul pertama kali ada sebuah gambar yang ada di mata uang Amerika Serikat. Ya. Nah, itu kan bisa dicek. Mulai dari situ saja. Ya. Jadi, teori ini bisa kok. Dan nggak semuanya, saya yakin nggak semuanya itu salah gitu ya. Orang itu bebas belajar teori, teori kuantum, teori kecepatan ya, atau ya teori kecepatan, teori Euler, ya, teori fisika, teori kimia, teori matematika dan sebagainya, bebas saja. Ya. Asalkan itu bisa dibuktikan gitu ya. Jadi saya di sini tidak akan memberikan adjustment ya, bahwa yang beranggapan satu sisi teori konspirasi itu yang sebatas teori ya monggo, yang satunya lagi teori konspirasi itu bisa diturunkan menjadi fakta konspirasi ya monggo. Nanti akan kelihatan sendiri kok ya. Saya di sini hanya memberikan penjelasan. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk berhenti ya dalam melakukan penelusuran kebenaran, ataupun kita memaksa dia untuk bergerak mencari penelusuran atau menelusuri kebenaran itu. Ya nggak bisa. Makanya silahkan. So kita bareng-bareng, yang terserah yang sudah mau menjas, itu cuma teori ya monggo. Tapi ya yang mau menelusuri kebenaran ya monggo, silahkan. Dan ini kita nggak bisa saling melarang. Ya. Yang jelas kita diberi akal dan pikiran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, akal dan hati, supaya kita bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang buruk, gitu ya, mana yang benar, mana yang salah. Dan ini bukan hal yang mudah. Jadi misalkan ada konten-konten YouTube yang terkesan misalkan memaksakan untuk mempercayai satu sisi ya, atau mempercayai apa istilahnya membuat semacam mengarahkan ya, atau brainwash ke satu sisi. Kita harus telusuri gitu. Apa maksud ini ya? Konten-konten YouTube seperti ini kita perlu cek ya, track record orangnya bagaimana, apakah dia konsisten dengan pernyataannya ya,
atau tidak, itu bisa kita cek. Ya. Kalau dia konsisten, ya mungkin kita bisa mengambil orang ini sebagai referensi kita, itu merujuk orang ini salah satunya sebagai referensi kita. Tapi kalau itu tidak konsisten, ya beberapa tahun yang lalu dia berkata A, sekarang berkata B, berikutnya berkata C, ya ini nggak bisa diambil sebagai referensi, itu akan sangat riskan gitu ya, terjadi konflik kepentingan atau ya istilahnya pemutarbalikan fakta dan sebagainya. Ini akan membingungkan. Oke, teman-teman. Jadi yang jelas kalau dikatakan sebagai algoritma ya, algoritma itu dia akan tetap mencari kebenaran itu, meskipun kita akan memulai dari hal yang salah ya. Tapi kan kita diberi akal ya. Dan belajar dari kesalahan itu akhirnya kita menemukan yang benar seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan atau kita dapat pelajari. Semoga kita bisa terus belajar untuk mencari kebenaran. Selamat malam, salam sejahtera kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dan saudara-saudara sekalian diberi kesehatan, senantiasa diberi kesehatan, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Oke ya, malam ini kita akan bersama-sama membahas sebuah kata yaitu konspirasi. Oke ya. Dalam beberapa dekade ini, dengan bertebarannya informasi, kemudian lancarnya internet, dan dengan banyak media massa yang dapat diakses oleh publik, kita menyaksikan ada beberapa hal yang menarik terkait dengan sebuah fenomena, yaitu teori konspirasi. Ya. Jadi di dalam Wikipedia ya, kalau kita baca ya, konspirasi sendiri itu kata dasarnya adalah berarti penjelasan untuk suatu peristiwa atau situasi yang memicu persekongkolan oleh kelompok-kelompok jahat dan berkuasa. Seringkali bermotif politik ya, dan kebanyakan berkonotasi negatif. Nah, pertanyaannya, apakah ini sebatas teori atau ini hanya angan-angan orang-orang yang kata sebagian orang karena merasa hidupnya gagal maka berangan-angan bahwa ada beberapa pihak yang membuat sebuah konspirasi untuk berandil dalam kegagalan hidupnya. Namun sebenarnya untuk melihat teori konspirasi ini kemudian bisa diturunkan menjadi fakta konspirasi, kita bisa melihat atau menelusuri ya, kebenaran-kebenaran itu, terutama dalam hal kebenaran sejarah. Karena konspirasi ini, kalau kita mau menurunkan apakah teori itu bisa menjadi fakta ya, nah, karena kan ini belum tahu semua ya. Ada yang ngomong bahwa konspirasi itu itu hanya teori saja, sebenarnya nggak ada seperti itu. Tapi ada yang bersikeras bahwa ya itu memang ada, dan mereka orang-orang ini bahkan bisa mengatur sebuah negara, mengatur dunia dan sebagainya. Nah, ini perlu dibuktikan. Ya. Nah, kunci pembuktian ini yang pertama kali adalah kebenaran sejarah. Ya.
kebenaran sejarah inilah yang bisa ya memungkinkan untuk mencari kebenaran itu. Ya. Tapi kita harus punya prinsip satu hal ya, sebelum kita meneliti tentang fakta konspirasi ini ya, itu kita harus punya prinsip ya bahwa kebenaran itu nanti akan mencari jalannya sendiri. Artinya sebenarnya kebenaran itu tanpa kita mencari kebenaran itu, dia akan mencari jalannya sendiri, entah itu lewat orang lain, entah Thank you.